Halo kawan-kawan, selamat pagi, selamat sehat selalu, salam damai, dan salam bahagia untuk kita semuanya. Teman-teman, untuk saat ini kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kita makan dari Indonesia, membuang kotoran di Indonesia, wajib hukumnya untuk mencintai Indonesia. Kalau kita tidak mencintai Indonesia, berarti kita ini akan kualat sebagai bangsa Indonesia. Yang terjadi adalah pikiran sumpah, pikiran cupet, walaupun rezekinya akeh, tetapi selalu tidak puas dan tidak puas. Termasuk ada dua tokoh di Indonesia. Dua tokoh di Indonesia ini selalu tidak puas dan tidak puas, dan selalu menggerakkan massa dan untuk mendemo pemerintahannya sendiri. Yang pertama adalah tokoh politik. Tokoh politik yang tidak sinkron dengan pemerintah. Boleh tidak sinkron, tapi jadilah tokoh politik yang sebagai monitoring di luar dari pemerintahan, mengontrol jalannya pemerintahan. Kalau baik, harus berani kasih apresiasi, pemerintahan ini baik. Kalau tidak baik, untuk dilakukan investigasi, dilakukan pemeriksaan bagaimana pemerintah ini harus berjalan dengan baik. Karena apa? Misinya untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Harusnya seperti itu. Yang kedua, yang membuat kegaduhan di negeri ini ada satu tokoh, kedua tokoh agama. Tokoh agama yang tidak puas juga dengan pemerintahannya. Nah, kalau tokoh agama puas dan tidak puas itu biasanya satu, bisa juga memang tidak seiring dengan perjalanannya pemerintah. Karena apa? Ada dua alasan. Yang tidak puas karena proposalnya tidak dikabulkan, tidak dicairkan, dana hibahnya tidak dicairkan. Yang puas bisa juga memang menggunakan akal saja karena memang pemerintah ini sudah melakukan yang terbaik. Bisa juga tidak kritis tetapi hanya senang menerima dana hibah. Padahal justru tokoh agama itu harus mempunyai visi ke depan. Tokoh agama itu selalu mendidik akhlak yang baik. Tokoh agama harus memberi kehidupan yang nyaman dan bahagia. Contoh tokoh agama itu harusnya memberikan suatu pendampingan kepada pemerintah. Pak, ingat, jangan cairkan dana hibah ke kami. Lebih baik bangunlah negara ini, termasuk irigasi-irigasi yang saat ini di saat ada banjir jebol, maka lakukanlah betonisasi supaya nanti ada banjir besar tidak mudah jebol. Yang kedua, Pak, bangun itu orang-orang yang rumahnya kena abrasi air laut, yang tidak bisa ditempati, tolong bangunkan rumah susun supaya mereka bisa hidup nyaman bersama keluarga. Ini tugas tokoh agama dan termasuk elit politik, mendesak undang-undang pemerintah supaya betul-betul bisa mengayomi masyarakatnya. Jangan justru malah gara-gara kepentingan pribadi, tidak ada uang masuk ke dalam kantongnya sendiri, malah menghasut bangsa yang lain untuk membenci pemerintahannya sendiri. Ini bedanya apa? Kalau ada tokoh politik, elit politik menghasut anak bangsa untuk membenci negaranya sendiri, untuk memusuhi presidennya sendiri. Bedanya apa dengan di saat penjajahan dulu? Para kolonial penjajah waktu itu, anak bangsa diadu domba untuk melawan pemimpinnya sendiri, untuk melawan negaranya sendiri. Bedanya apa saat ini tokoh agama dan elit politik yang masih menggunakan hal yang sama seperti itu? Secara tidak langsung, kita sebagai rakyat akar rumput harus gunakan akal waras kita. Kita jangan mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara ini. Maka jadilah akal waras kita, menjadikan negara kita menjadi negara thayyibatun wa ghafur. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah
kita berbangsa dan negara menggunakan akal sehat kita supaya menjadi hidup ini damai, nyaman, dan bahagia. Salam sukses selalu, salam merdeka.